Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ines Razakwalam dari jurusan Aquaculture, Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi Universitas Negeri Bangka Belitung. Kali ini saya akan membahas tentang hormon siklus menstruasi pada wanita. Baiklah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu hormon? Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ termasuk organ reproduksi. Berikut ini adalah hormon yang bertanggung jawab untuk siklus menstruasi, yaitu ada hormon estrogen, hormon progesteron, hormon perangsang folikel atau FSH, dan hormon luteinizing atau LH. Sebelum kita mengetahui siklus menstruasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu menstruasi. Menstruasi adalah terjadinya proses pendarahan yang disebabkan luruhnya dinding rahim sebagai akibat tidak adanya pembuahan. Bagaimanakah siklus menstruasi? Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Lalu dalam siklus menstruasi terdapat siklus ovum, hormon, dan siklus uterus atau rahim. Baiklah, langsung saja ke fase yang pertama, yaitu menstruasi. Pada fase ini diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur selanjutnya. Fase ini biasanya terjadi antara 3-7 hari. Fase kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Selanjutnya masuk ke fase ketiga, yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi di antara 16 hingga 32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Fase terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau thermal shift yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan, korpus luteum akan hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang terjadinya siklus menstruasi. Terima kasih.